ketiga, saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan membaca. Pertama adalah hakikat membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Yang kedua adalah tujuan membaca. Tujuan membaca adalah untuk mencari atau memperoleh informasi dari sumber tertulis. Informasi ini diperoleh melalui proses pemaknaan terhadap bentuk-bentuk yang ditampilkan. Ada beberapa tujuan membaca. Yang pertama adalah membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. Yang kedua adalah membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga, membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan. Yang keempat, membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi. Yang kelima, membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Keenam, membaca untuk menilai atau mengevaluasi. Yang ketujuh, membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. Jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca bahasa. Membaca bahasa adalah membaca yang mengutamakan bahasa bacaan. Yang kedua, membaca cerdas atau membaca dalam hati. Membaca cerdas adalah membaca yang mengutamakan isi bacaan sebagai ungkapan pikiran, perasaan, dan kehendak penulis. Yang ketiga, membaca teknis. Membaca teknis adalah membaca dengan mengarahkan membaca secara wajar. Yang keempat, membaca emosional. Membaca emosional adalah membaca sebagai sarana untuk memasuki perasaan, yaitu keindahan isi dan keindahan bahasanya. Yang kelima, membaca bebas. Membaca bebas adalah membaca sesuatu atau kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari luar. Yang keempat, aspek-aspek membaca. Yang pertama, keterampilan yang bersifat mekanis. A. Pengenalan bentuk huruf. B. Pengenalan unsur-unsur linguistik. C. Pengenalan hubungan pola ejaan dan bunyi. D. Kecepatan membaca ke taraf lambat. Yang kedua, keterampilan bersifat pemahaman. A. Memahami pengertian sederhana. B. Memahami signifikan atau makna. C. Evaluasi atau penilaian. D. Kecepatan membaca yang fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. 4. Tahap-tahap membaca. Yang pertama, tahap-tahap pra-membaca. Pra-membaca yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan membaca sebagai jembatan untuk memahami bacaan dan agar dapat melaksanakan kegiatan pasca membaca dengan cepat dan mudah. Yang kedua, tahap membaca adalah tahap utama dalam kegiatan membaca. Pada tahap ini, seseorang mengarahkan kemampuannya untuk mengelola bacaan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, tahap pasca membaca. Tahap pasca membaca yaitu kegiatan yang dilakukan setelah melaksanakan kegiatan membaca untuk mengecek atau menguji pemahaman terhadap bacaan yang telah dibaca. Dua, pemahaman inferensial. Yang ketiga, pemahaman kritis. Yang keempat, pemahaman kreatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan memahami bacaan. Yang pertama, kosakata. Yang kedua, struktur kalimat. Yang ketiga, latar belakang pengetahuan. Keempat, strategi pembaca. Kelima, minat membaca. Keenam, meningkatkan kemampuan memahami bacaan. Ketujuh, membaca secara teratur. Kedelapan, memahami bahan bacaan yang sesuai. Kesembilan, membuat catatan. Kesepuluh, berdiskusi. Yang ke-11, mencari informasi tambahan. Pentingnya memahami bacaan. Yang pertama, mendapatkan informasi baru. Kedua, mengembangkan kemampuan berkritis. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Yang keempat, menikmati berbagai jenis bacaan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan.